Pilihlah analogi yang tepat dari dua kata berikut. Ada cangkul sama petani. Mereka berdua hubungannya gimana, terus nanti cari yang samanya. Oke. Jadi ini kira-kira apa nih hubungannya mereka berdua nih? Petani kalau bekerja menggunakan cangkul gitu kan. Berarti nanti pasangannya harus di sini kerjaannya juga gitu kan supaya sama posisinya, terus di sini alatnya gitu. Kira-kira yang mana di antara pilihan ini? A, B, C, D atau E? Ayo, yang bebek, ya kan? Dokter dalam bekerja menggunakan stetoskop. Dokternya di sebelah sini, stetoskopnya baru sebelah sini. Yang lain nggak pas kan? Perempuan, sapu tangan, pedagang, dompet, kapur, guru, angin, perahu. Enggak ya, berarti yang cocok yang bebek. Lanjut, pilihlah analogi yang tepat dari dua kata berikut. Hiu dengan ikan. Hubungannya apa nih? Hiu merupakan salah satu jenis ikan ya, atau salah satu jenis ikan adalah hiu gitu kan. Jadi di sini yang pas yang mana? Gampang nih, gandum, teri. Salah satu jenis teri gandum enggak. Salah satu jenis manis mangga tidak. Ini juga enggak ya, jambu biji. Kangkung sayur, iya. Salah satu jenis sayur adalah kangkung. Betul. Salah satu jenis ayam adalah burung. Bukan. Oke, jadi jawabannya yang dodol. Gampang. Pilihlah analogi yang tepat dari dua kata berikut. Gelap dan lampu. Nah, ini berarti gimana nih? Gelap, lampu. Kalau nggak ada lampu, maka dia akan menjadi gelap gitu kan. Di sini yang tepat berarti kalau gitu yang mana? Air kering. Kalau nggak ada air, dia akan kering. Betul. Bisa nih. Yang B, warna spidol. Kalau nggak ada warna, dia spidol enggak. Kalau nggak ada hampa, dia cinta. Kalau nggak ada cinta, hampa. Asik. Tapi ini kebalik ya. Ini bisa aja benar, tapi terbalik gitu. Tapi ya nggak pasti juga. Emang udah pasti gitu. Kalau nggak ada cinta hampa. Kenapa jadi bahas ginian juga? Udah pasti salah lah ya. Terus yang D, sungai, gunung. Kalau nggak ada gunung, sungai. Enggak, melirik, melihat juga enggak. Jadi, yang A. X adalah bilangan yang menyatakan 0,375% dari 8,40 dan Y adalah bilangan yang menyatakan 8,40% dari 0,375. Hubungan yang tepat antara X dan Y adalah gimana? Nah, kalau misalnya dilihat sekilas, X sama Y gimana sih nih? Ini kan angkanya sama aja nih, 375, 84. Ini juga 84, 375. Ya udah, seharusnya dia sama gitu. Karena ini juga dalam persen, ini persen, terus ini juga koma-komaan, komanya juga sama gitu kan, 0,375, ini juga 8,4, 8,4 gitu. Jadi E. Cuma kalau misalnya mau dicek, boleh supaya lebih pasti. 0,375%, berarti kan 0,375% itu kan per 100, oke, dari 8,40. 8, gini aja deh ya, langsung kita jabarin aja nih. X berarti 375 per 1000 kan? Kan 0,375, terus dikali persen per 100 lagi, terus dari 8,4, berarti 84 per 10, oke? Yang Y berarti 8,4, 84 per 10 dikali persennya, 1/100, dari 375 per 1000. Nah, ini kan sama aja nih. Ini sama, ini sama, ini sama. Gitu. Ya udah, kalau gitu pasti X sama dengan Y. Nggak usah dihitung, ya. Jika X dan Y adalah bilangan bulat kelipatan 3 dengan X-nya begini dan Y-nya begini, maka hubungan mereka berdua gimana? Kelipatan 3, kalau X berada di antara 17 dan 12, kalau gitu X-nya berapa? Kan 12, nggak masuk nih kan? Oh, ini gue salah bikin ya. Harusnya 12, nah ada tanda ininya tadi kurang. Berarti 12-nya nggak masuk. Ada 13, 14, 15, 16. Yang kelipatan 3, 15. Kalau gitu X-nya 15. Si Y-nya ada di antara 21 dan 14. Kalau gitu isinya 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu kan. Tapi yang kelipatan 3 ada 15, terus ada lagi? Ada 18. Nah, kalau gitu hubungan mereka berdua gimana?
pasti sama dengan atau kurang lebih. Nah, ini karena kondisinya begini, berarti tidak ada pilihan jawaban yang tepat gitu. Karena dia nilainya ada 2, bisa yang mana aja gitu kan. Oke? Jika 1, 2, 3 AB plus 2 itu sama dengan 420, maka yang ditanya adalah ini kan. 3, 6, 9 AB itu sama dengan berapa? Nah, kalau kayak gini, enaknya gimana nih? Kita lihat aja dulu ke sini. Kan sebenarnya kalau secara normal atau secara template, biasanya kalau udah kayak gini ya udah cari dulu aja AB-nya berapa gitu kan. Nanti baru dikali ini gitu. Nah, cuma kalau kita perhatiin, ini kan 3, 6, 9. Di sini 1, 2, 3. Kira-kira kelipatannya berapa kalinya nih? Dari 1, 2, 3 ke 3, 6, 9 berapa kalinya? 3 kalinya kan, berarti bisa nih semuanya kita kali 3. Kenapa dikali 3? Ya supaya dia itu jadi 3, 6, 9 AB. Ya kan 1, 2, 3 kalau dikali 3 kan 369 AB gitu kan. Plus ini 2 kali 3, 6 sama dengan 4, 2 kali 3, 126. Ya nggak? 1260 berarti kan. Nah, jadi kita langsung dapet nih yang ditanya ini gitu tanpa harus mencari AB-nya. Berarti tinggal 1260 dikurang 6 berapa? 1254. Gampang ya. Yang C. Jika rata-rata dari 2, 3, X dan Y itu adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y itu adalah berapa? Coba sekarang, yang pertama, rata-rata dari ini. Gimana caranya ngitung rata-rata? Jumlah nilai keseluruhan dibagi banyaknya data gitu kan. Kalau gitu ya udah ini kita jumlahin aja semuanya. 2 plus 3 plus X plus Y itu adalah 5. Berarti per berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data di sini kan. Katanya rata-ratanya 5. Benar kayak gini? Oke. Terus yang kedua yang ditanya, kalau rata-rata dari 4, 5, terus 6, terus X, terus Y, itu adalah berapa? Berarti ini dibagi berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa nih? Ditanya gitu. Enaknya kalau gitu ya kita lanjutin aja dulu yang ini. Ini kan bisa ditambahin jadinya berapa? 5 plus X plus Y sama dengan 4 ke sini berarti 20 gitu kan. Kalau gitu X plus Y sama dengan 20 min 5. Jadinya 15. Nah, kita udah punya nilai X plus Y di mana bisa ngegantiin ini dong. Ya kan? Tinggal kasih aja ke sini. X plus Y 15. Kalau gitu nih ditambahin aja semuanya nih. 15 tambah 5, 20. 4 tambah 6, 10. Berarti 30 kan? 30 per 5. Kalau gitu 6. Jadi rata-rata yang ditanya itu adalah 6. Dodol. Bisa ya? Jika P kurang dari 0, Q lebih dari 0 dengan P dan Q adalah bilangan bulat, maka dari pilihan ini yang berlaku yang mana gitu kan? Kalau misalnya kita punya P kurang dari 0, terus Q lebih dari 0, ini artinya apa? Berarti nilai P gimana? Negatif. Nilai Q berarti positif. Kalau bilangan bulat, berarti dari mana sampai mana sih? Kalau misalnya kita bikin garis bilangan, ini misalnya 0 ke sana dan ke sini dua-duanya masuk bilangan bulat ya kan? Ini 1, 2 dan seterusnya. Ini ada min 1, min 2 dan seterusnya. Ya udah semua yang ada di garis bilangan ini adalah bilangan bulat. Tapi yang pecahan enggak. Oke. Kita cek sekarang dari yang pertama nih. Kalau kita punya P kuadrat, apakah pasti kurang dari Q kuadrat? Nah, apapun yang dikuadratin hasilnya pasti selalu positif dong, ya kan? P kuadrat mau nilainya negatif pasti hasilnya positif. Q kuadrat ya hasilnya positif juga. Jadi kalau bilangan plus atau minus mau dipangkatin yang genap pasti hasilnya positif. Oke. Ini berarti betul nggak pilihan yang ini? Belum tentu karena kita nggak tahu nilai P berapa, nilai Q berapa gitu kan. Jadi ini belum pasti. Sekarang yang B. Kalau yang B itu
P dikali Q katanya lebih dari Q. Ini pasti benar nggak? Kita lihat aja di sini kan P minus dikali plus itu lebih dari ini nggak? Ini nilainya plus. Udah pasti enggak dong. Ya kan? Karena ini minus. Minus nggak mungkin begini gitu. Jadi ini juga enggak, kita lewat ya. Terus yang C kita punya P per Q itu lebih dari sama dengan P dikali Q. Ini gimana? Sama nih, min bagi plus itu pasti berlaku min kali plus nggak? Pasti. Kita belum tahu, lagi-lagi kita belum tahu nilainya, jadi ini belum pasti. Yang D, P plus Q itu kurang dari P. P itu minus, plus Q itu plus, kurang dari P itu minus. Pasti begini? Kita juga belum tahu nilainya gitu kan, nggak bisa dipastiin. Yang terakhir, udah pasti benar sebenarnya ya, karena ini salah semua. Coba, P kuadrat plus Q kuadrat, ini kan udah pasti positif, ini juga positif. Pasti lebih dari Q nggak? Yang positif juga. Udah pasti ya kan, ini kan Q kuadrat. Itu udah pasti lebih dari Q, ini ditambahin lagi dengan P kuadrat, pasti ini nilainya lebih besar dari Q. Oke, berarti jawabannya yang E. Bila 2x plus 2y itu kurang dari xy, maka yang berlaku yang mana nih? Ini bisa kita keluarin dulu kan. Jadi begini kan, x plus y. Nah, oke. Setuju. Dilanjutin lagi juga bisa nih, x plus y berarti kurang dari xy per 2. Nah, kalau pilihan A gimana? X sama dengan Y. Kita cobain aja kalau misalnya dimasukin, misalnya 2 nih. Berarti kan 2 plus 2 kurang dari 2 kali 2 per 2. Betul nggak? 4 kurang dari 2. Salah. Berarti ini pasti salah. Kalau X lebih dari Y, cobain. Kalau misalnya 4, masukin X-nya 4, Y-nya 2. 4 plus 2 kurang dari 4 kali 2 per 2. Betul nggak? Salah juga gitu kan. Berarti ini kita buang. Sekarang kalau kebalikannya, sama aja. Posisinya tinggal ditukar aja. Ini ditukar, hasilnya akan sama. Salah juga. X dan Y adalah bilangan bulat positif. Ini juga nggak menjamin kebenarannya gitu kan. Karena kalau bilangan bulat positif, ya tadi kalau misalnya dua-duanya ternyata sama, atau lebih besar atau lebih kecil, nggak berlaku ininya gitu kan, salah gitu kan. Ya udah, berarti ini juga salah. Kalau gitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan gitu. Oke, jadi jawabannya yang E. Jika K per 7 dan K per 12 keduanya adalah bilangan bulat positif, maka manakah di antara pilihan berikut ini yang juga merupakan bilangan bulat? Coba nih, kita punya K per 7 sama K per 12. Ini adalah bilangan bulat positif. Kalau gitu nilai K-nya gimana? Supaya kalau dibagi 7 dan dibagi 12, dia jadi bilangan bulat positif. Artinya gitu kan? Berarti ini kan nilainya sama nih. Nah, ini kalau dibagi 7 harus bulat, harus habis. Ini kalau dibagi 12 juga harus habis. Berarti kalau gitu K-nya berapa? Ya tinggal KPK-nya aja dari 7 sama 12. 12 kali 7 paling gampang kan? 12 kali 7 berarti, ayo berapa nih? 84 gitu kan? 84 bagi 7 habis, 84 bagi 12 habis. Sekarang yang ditanya, yang juga merupakan bilangan bulat itu berapa? Ya udah, kita udah punya nilai K nih di sini. K-nya 84 kan? Tinggal 84 dibagi 42 habis nggak? 84 bagi 24 habis nggak? Gitu. Yang bilangan bulat ya kalau dibagi habis bulat gitu. Yang mana kalau gitu? 84 bagi 42 bisa? Bisa, 3 kali 2 gitu kan. Habis kan berarti 84 bagi 42 2. 84 bagi 24 bisa nggak? Enggak, ada sisa kan? 19, ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Ya udah, kalau gitu jawabannya yang A. Jika kita punya ini dan ini, maka manakah dari nilai berikut ini yang harus negatif? Dia harus negatif. Coba sekarang, yang diketahui X, Y pangkat 4, Z pangkat 5 itu lebih dari 0.
satu lagi X kurang dari 0. Ini artinya apa? X-nya berarti nilainya negatif. Oke. Yang ini artinya nilainya gimana nih? Ini lebih dari 0. Kalau gitu si kotak ini nilainya positif, ya kan? Dengan X yang negatif. Yang ditanya manakah nilai berikut yang harus negatif. Ya udah, kita lihat aja satu-satu nih. Si X nilainya harus negatif kan? Udah pasti dia minus dong gitu. Terus sekarang next, ada Y pangkat 4. Kalau Y pangkat 4 itu nilainya gimana nih? Positif atau negatif? Bisa loh langsung kita tentuin. Karena dia pangkat 4, pangkatnya genap. Apapun yang dipangkatin genap, hasilnya pasti positif. Nggak mungkin negatif kan? Mau Y-nya minus, Y-nya plus. Kalau dipangkatin genap, hasilnya pasti positif. Oke, kalau mau coba juga boleh. Misalnya min 2 dipangkatin 4 pasti positif. Apalagi yang positif pasti positif kalau dipangkatin gitu kan. Jadi ya udah, si Y pangkat 4 ini pasti nilainya positif gitu. Sekarang kalau misalnya X minus ini plus, kalau gitu si Z pangkat 5-nya harus gimana supaya si kotak merah ini semuanya nilainya plus? Harus ya minus gitu, karena supaya netralin ini kan si X-nya gitu kan, dia kan udah plus nih, supaya semuanya ini nilainya plus, ya X-nya ini harus ketemu min lagi gitu. Berarti nilai Z pangkat 5 itu adalah minus. Kalau gitu nilai Z-nya sendiri ya udah pasti minus gitu. Jadi yang harus negatif adalah nilainya si Z yang C gitu. Kenapa yang lain enggak? Ya karena kalau ini nih si X sama Y. Y kan sebenarnya kita nggak tahu nih nilainya positif atau negatif, kita nggak tahu kan. Dua-duanya yang pasti menghasilkan Y pangkat 4 di mana positif keseluruhannya ini. Tapi Y doang kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita nggak bisa mastiin kalau X dikali Y itu hasilnya negatif atau positif gitu kan. Begitu juga yang ini nih, Z-nya udah pasti minus tapi Y-nya kita nggak tahu gitu. Kalau yang ini X kali Z, Z-nya min, X-nya min, hasilnya positif. Ini dikuadratin, apapun yang dipangkatin genap pasti positif gitu. Jadi ya udah, jawabannya yang C. Sip. Jika A sama dengan 5,2, maka nilai dari min 5A kuadrat per dalam kurung min 5A, terus mereka semua dikuadratin itu adalah berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini, berarti kan sebenarnya kita tinggal bikin kayak gini nih. Masukin aja A-nya gitu, dipangkatin, terus ini min 5 dikali 5,2, terus dikuadratin, ini berapa gitu kan. Nah, tapi kalau ngeliat kayak gini kan agak ribet nih apanya menghitungnya gitu kan, karena 5,2 dikuadratin repot gitu. Nah, sebenarnya dari sini aja kita bisa langsung, karena di sini kan A. Jadi apapun nilai A-nya ya sebenarnya dia bentuknya gini kan. Kalau kita jabarin nih, min 5 dikali A kuadrat ya dikali A gitu kan. Bawahnya mereka berdua dikuadratin, berarti min 5A dikali min 5A. Berapapun nilai A-nya tinggal kita coret-coretin aja. Gitu. Ya nggak? Jadinya berapa nih? Ini bisa dicoret juga. Jadinya ya udah min 1/5 gitu. Jadi nilai ini di soal sebenarnya nggak penting gitu. Dia cuma bikin bingung aja. Pasti ada juga nih yang mengerjakannya kayak gini gitu. Ya nanti dapat juga sih ya nilainya segini, tapi kan lebih gampang begini gitu. Oke? Jadi jawabannya yang B. Langsung aja ya. Jika Nami belanja ke pasar, maka adik Nami akan membeli permen. Jika adik Nami membeli permen, maka giginya akan sakit. Nami tidak jadi belanja ke pasar. Kesimpulan yang tepat dari premis di atas adalah kita bikin dulu yang gampang P-nya ya. Jika Nami belanja ke pasar, anggap aja itu P, maka adik Nami akan membeli permen. Jadi jika P, maka Q gitu kan. Terus kalau adik Nami membeli permen, berarti Q, karena premis ini sama kan,
maka giginya akan sakit. Nah, ini premis baru, anggap aja R. Terus Nami tidak jadi belanja ke pasar nih. Biasanya kalau misalnya ini hasilnya apa kesimpulannya? Ya berarti jika P maka R. Kalau gitu kalau Nami belanja ke pasar maka giginya si adik Nami akan sakit gitu kan. Sekarang Nami nggak jadi berangkat nih, enggak P gitu. Ya nggak? Kalau enggak P kesimpulannya apa? Bisa nggak nih kita simpulin? Apakah begini? Enggak P maka enggak Q. Ini bisa nggak? Jadi kalau Nami nggak ke pasar ya berarti gigi adeknya nggak jadi sakit gitu. Nggak bisa. Oke, kalau misalnya maksudnya ini R. Jadi kan tadi kan kesimpulannya gini. Jadi kalau enggak P maka enggak R. Nah, ini nggak bisa. Ya enggak Q juga nggak bisa sih kalau misalnya ngambil premisnya dari sini. Terus berarti disimpulin enggak P maka enggak Q. Ini juga nggak bisa gitu ya. Yang boleh itu adalah kalau kesimpulannya jika P maka R, ya kalau enggak R maka enggak P. Ini betul. Di sini juga sama. Jika P maka Q, kalau enggak Q maka enggak P. Ini bisa juga. Tapi kalau gini nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Nami nggak jadi belanja ke pasar, bisa disimpulin nggak ada yang tepat nggak? Nggak bisa. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang tepat gitu. Kalau kita baca di sini, Nami sayang dengan adiknya, dia tidak mau gigi adiknya sakit. Ini kan juga nggak bisa kita simpulin secara deduktif dari sini, gitu kan. Gigi adik Nami tidak sakit. Nah, ini yang tadi kita omongin, ya kan. Kalau enggak P, maka enggak R. Belum tentu, gitu. Terus, adik Nami tidak jadi membeli permen. Ini juga enggak, ya kan. Terus ibu yang menggantikan Nami belanja ke pasar. Di sini kita nggak ngomongin ibu sama sekali gitu. Jadi jawabannya yang E. Semua cinta itu palsu. Oke, anggap aja ini benar statementnya ya. Semua, tulis dulu. Cinta itu palsu. Nah, pertanyaannya, manakah di antara pilihan berikut yang mempunyai arti yang sama dengan premis di atas? Kalau misalnya ini bentuknya semua cinta itu palsu, yang sama, yang ekivalen, kalau jika P maka Q gitu kan. Jika ada cinta, maka dia pasti palsu gitu. Gampang nih. Yang A jawabannya. Kalau yang B kenapa salah? Semua yang palsu itu adalah cinta. Udah pasti nggak? Semua yang palsu adalah cinta. Kalau ini kan udah pasti ekivalen nih. Bentuk semua P itu adalah Q, itu sama aja dengan jika P maka Q. Kalau misalnya statementnya gini, semua yang palsu itu adalah cinta, semua Q adalah P, belum tentu gitu. Bukan berarti jika P maka Q terus berlaku juga jika Q maka P gitu kan. Jadi ini salah. Yang C salahnya di ada cinta yang tidak palsu. Itu enggak ekivalen dengan ini gitu ya. Jadi ini salah juga. Ini malah negasinya gitu. Berlawanan gitu kan. Kita punya statement nih, semua cinta itu palsu. Kalau ada cinta pasti palsu. Ada satu aja yang nggak palsu, ya berarti dia salah gitu kan. Statement ini salah. Nah, ini bernegasi nih mereka berdua gitu. Ini malah negasinya. Tidak semua cinta palsu, itu juga negasinya gitu kan. Dia tinggal bikin negasi di sini nih, tidak semua cinta itu palsu. Ini juga bentuk negasi. Arti mereka berdua sama nggak? Nggak semua cinta palsu, berarti ada cinta yang nggak palsu. Ini artinya sama kan? Antara C sama D ekivalen mereka berdua, tapi mereka berdua itu adalah negasi dari statement ini. Ngerti ya? Yang E, semua cinta tidak palsu, ini beda, karena dia tidaknya diselipin di sini. Beda lagi, itu adalah statement yang berbeda. Oke, jadi jawabannya yang A. Jika Sakura pintar, maka Sakura banyak teman. Jika Sakura jago masak, maka Sakura banyak teman juga. Nah, sekarang kondisinya Sakura pintar tapi tidak jago masak. Maka kesimpulan yang tepat dari premis di atas adalah gimana? Nah, kita bikin aja dulu peki-pekiannya ya.
Jika Sakura pintar, maka Sakura banyak teman. Anggap aja berarti gini. Ini Sakura pintar, ini Sakura banyak teman. Oke. Sekarang ada Sakura jago masak nih. Hurufnya beda lagi dong. Berarti ini kan premis yang berbeda nih. Sakura jago masak, anggap aja misalnya S. Maka dia banyak teman. Tadi banyak teman apa? R kan? Berarti kondisinya kalau jika P maka R, jika S maka R juga gitu. Sekarang yang terjadi adalah apa nih? Sakura pintar tapi nggak jago masak. Sakura P tapi nggak R gitu kan? Nggak jago masak, nggak S. Masak tadi kan S nih. Sakura pintar tapi nggak jago masak. Jadi gimana? Kesimpulannya bisa nggak disimpulin? Kita ketahuinya premisnya begini nih. Terus kondisinya P tapi S-nya enggak. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau kondisinya yang terjadi adalah P, kalau gitu pasti R dong. Ya kan? Kan premis satu gitu. Jika Sakura pintar, maka Sakura banyak teman. Ya udah, di sini Sakura pintar nih. Ya udah pasti banyak teman gitu. Oke. Kalau dia nggak jago masak, ya nggak masalah. Yang penting P-nya terpenuhi. Kalau P terpenuhi ya pasti R gitu. Jadi jawabannya Sakura banyak teman yang bebek. Semua anak kecil adalah penyuka boneka. Semua penyuka boneka adalah perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua anak kecil adalah perempuan. Bagaimanakah nilai kesimpulan premis di atas? Oke, valid, invalid, agak invalid, tidak dapat ditentukan. Kita lihat dulu nih, kita punya premis berapa? Ada 2, ya kan? Ini 1, ini 2. Semua anak kecil adalah penyuka boneka. Oke, gini kan. Nah, ini bisa kita bikin bentuknya jadi P, maka Q. Kalau ada anak kecil, maka dia penyuka boneka. Anak kecil anggap aja P, penyuka boneka Q, gitu. Ini ekivalen, ya. Ini dan ini artinya sama. Sekarang premis yang kedua. Ini kan, semua penyuka boneka adalah perempuan. Kita bikin lagi. Penyuka boneka tadi Q. Berarti jika Q, maka perempuan ini baru kan. Berarti R, kita bikin huruf yang baru juga. Ini ekivalen. Ini dengan ini artinya sama. Nah, kita punya 2 premis ini bisa disimpulin nggak? Jika P maka Q, jika Q maka R. Kalau gitu kesimpulannya gampang. Jika P maka R. P itu apa? P itu anak kecil, R itu perempuan. Jadi semua anak kecil adalah perempuan. Valid nggak? Betul nih. Valid. Walaupun kedengarannya aneh, semua anak kecil adalah perempuan, emang bener? Belum tentu gitu kan, kalau misalnya kita cuma pikirin premis yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kita punya 2 terus disimpulinnya begini, secara deduksi ini tepat, ini valid gitu. Jadi jangan dianggap ini kan gak semua anak kecil perempuan gitu ya. Jangan dipikirin secara terpisah gitu, karena kan sebenarnya kita harus menilai valid atau enggaknya dari 2 premis yang dikasih gitu. Jadi mau seaneh apapun statement kesimpulannya, kalau misalnya ternyata dia emang secara deduksi betul polanya, ini kan tepat nih, ya udah berarti dia valid gitu. Jadi yang A. Harga sewa di 6 blok perumahan berbeda-beda. Rumah di blok Q lebih mahal daripada blok P. Tetapi bla bla bla. Nah, ini berarti dari sini ke sini pasti syarat. Kita lihat dulu syaratnya nih. Blok Q lebih mahal daripada P. Tulis ya. Q itu lebih mahal daripada P. Oke. Tapi lebih murah daripada T. Berarti mahalan T. Tulisnya gini aja supaya tandanya sama semua. Kalau gue sih prefernya gitu, cuma sebenarnya bebas ya. Berarti gini. Nextnya, rumah di blok U lebih murah daripada P. Berarti P lebih mahal dari U, gitu kan. Terus, dan R, berarti R juga lebih mahal dari U. Setuju? Lanjut. Rumah di blok S itu lebih mahal daripada U. S lebih mahal dari U, oke. Tapi lebih murah daripada R. S itu lebih murah daripada R, gini kan, R lebih mahal. Harga rumah di blok R itu lebih murah daripada P, berarti gini. Oke. Rumah yang harga sewanya termurah, kedua adalah rumah di blok apa, gitu. Yang ditanya ini. Tinggal kita urutin aja kalau gitu dari sini nih. Gimana nih, ada 6 kan?
Dari siapa dulu enaknya? Coba aja dari atas ya. Q di atas P. Q di atas P. Abis itu yang mana lagi? Ini kan Q di atas P nih. Terus T di atas Q. T di atas Q berarti di sini. Ini udah, ini udah. Nah, yang gampang menurut gue sih ke sini dulu nih. Ada RS sama PR. Ini dulu aja nih PR. P di atas R. P di atas R bisa ditulisnya gini kan. Terus R di atas S. R di atas S. Oke? Ini udah cocok semua kan? Q di atas P, T di atas Q, terus R di atas S, P di atas R. Oke? Sekarang tinggal yang ini nih. Tiga-tiganya PRS itu ada di atas U. Berarti kalau gitu posisi U di mana? PRS itu di atas U ya. Kalau gitu U pasti di sini gitu kan. Nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Gitu. Ya udah, berarti urutannya begini deh. Kalau gitu yang termurah kedua adalah si S. Bisa ya? Dodol. Buat menjawab soal nomor 35 sampai 38. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan sama-sama. Nah, ini gue pisahin dulu antara cewek sama cowok. Ada D, S, Rita, P gitu ya. Disingkat aja biar gampang. Ini gue jembrengin namanya itu yang namanya double. Huruf depannya sama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Berarti gini ya. Gue bikin aja di sini 4, 1, 2, 3, 4. Ini mejanya. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadap-hadapan. Berarti duduknya di sini sama di sini gitu kan. Satu meja 2 orang. Ini juga 2 orang gitu. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Laki dan perempuan nggak boleh duduk sebelahan. Meja C terletak paling kiri. Nah, ini lo tentuin dulu kanan kirinya yang mana. Biar gampang gini aja ya, sini kanan, yang sini kiri. Meja C terletak paling kiri, berarti di sini. Meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti meja B posisinya di mana nih? Pasti di sini kan? Antara A sama D. Kita nggak tahu, di sini bisa A, bisa D, di sini bisa A, bisa D. Sekarang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Nah, tadi kan A sama D bisa di sini atau di sini. Sekarang di mana yang A, di mana yang D? Kalau lo pasang di sini A, misalnya nih, di sini A. Terus dia bilang meja D itu letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti di sini D. Apakah benar nih meja D letaknya 2 meja di kanan meja A? Berarti kalau A di sini 2 meja di kanannya itu D, betul nggak? Betul gitu ya. Kalau lo balik D-nya di sini jadinya salah kan? Dia harusnya berarti di kiri A gitu. Nah, berarti benar nih posisinya, posisi mejanya kayak gini, CA, BD. Ini udah kita bikin. Yang B, Siska ada di meja C. Berarti di sini ada Siska kan? Nah, oh yang tadi belum gue bikin nih, Rio ada di meja D. Nah, si Rio dia mungkin nggak di sini posisinya atau harus di sini. Di atas dia dibilang kalau cewek nggak boleh duduk bersebelahan sama cowok gitu. Kalau gitu di sini nggak mungkin laki-laki kan? Pasti perempuan juga nih. Kalau di sini laki-laki. Nah, ini jadi bersebelahan cewek sama cowok nggak bisa. Berarti kalau gitu Rio-nya pasti di sini nih. Nah, ini tadi udah kita bikin, ini udah. Yang C sekarang, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Ini kita simpen dulu aja ya, kita belum tahu kan posisinya di mana nih si Dewi sama Putri. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Di sini Siska, berarti di sini Bagus. Habis itu Ali tidak mau duduk sebelah Rio. Berarti di sini nggak mungkin Ali kan? Berarti Ali bakal di mana? Di sini. Nah, kalau B, Rio, Ali udah, berarti sisanya tinggal si Adi. Sekarang nih, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti kalau di sini Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan. Berarti gini kan? Oh, gue terbalik nih. Harusnya berarti gini. Nah, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. 1, 2 sebelah kanannya Putri gitu kan. Udah deh nih, berarti syaratnya ini dan ini.
Sekarang kita jawab soalnya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah siapa aja? Nah, di sini udah jelas kan si B yang ini ya, Adi dengan siapa? Nah, buat jawab ini berarti ini bisa kita masukin ke sini kan? Kan P selang 1 terus D. Kemungkinan ini ya cuma bisa ditempatin di sini gitu kan. P selang 1 terus D. Nah, kalau gitu di sini sisanya siapa? SPD sisanya si Rita pasti kan. Kalau gitu Adi pasti duduk depan-depanan sama si Rita. Ada nggak jawabannya? Ada nih ya. Yang C berarti di meja B itu Adi dan Rita, betul kan? Betul. Lima orang bernama P, Q, R, S, T mengikuti perlombaan renang. Q mendahului P, berarti Q itu lebih cepat dari P, nulisnya gini aja ya. Terus S didahului oleh T, berarti yang duluan siapa? Dia didahului nih, berarti T lebih cepat dari S. Oke? R berada di depan T. R di depan T. R di depan T, terus P mendahului R, berarti P dulu baru R, gini kan? Pertanyaannya perenang yang menjadi juara kedua itu adalah siapa? Sekarang kita urutin aja nih dari data yang kita punya. Q itu duluan daripada P, terus T, S, R, T, P, R. Enaknya diurutin dari siapa nih? Coba nih, dari Q duluan baru P. Q duluan baru P, gitu kan? Terus yang ada P-nya supaya gampang urutinnya, si ini kan, berarti P di atas R. Bisa kita taruh di sini. Habis itu yang ada R-nya, R di atas T, gini. T di atas S. Nah, ya udah, berarti urutannya gini kan? Ini sesuai semua nggak? Q di atas P, T di atas S, R di atas T, P di atas R. Cocok ya? Berarti perenang yang menjadi juara kedua adalah P. A jawabannya. Sekarang kita punya 22, 18, 26, 22 lagi, 30, 26 lagi, terus 34. Coba, kalau rada panjang gini, bisa nih kita curigai dia lompat-lompat, ya kan? Cobain dulu aja. 22, 26, 30, 34. Perbedaannya konsisten nggak? 22 ke 6, 4. Ini 4, ini juga 4. Sekarang kita cek yang satunya. Ini ke sini, 18 ke 22, 4 juga. Ini juga 4, ya kan? Nah, berarti ini ke sini 4 gitu. Jadinya 30 deh yang C. Atau ini juga bisa nih kalau misalnya nggak mau apa nih namanya, nggak mau lompat-lompat gini, dia bisa juga nih begini. Tulis ulang dulu ya, 18, 26, 22, 30, 26, 34. Ini sama aja. Kalau misalnya ini ke sini, jaraknya berapa nih? Min 4. Oke. Ini ke sini plus berapa? 8. Ini min 4 lagi, ini plus 8. Ini min 4, ini plus 8. Konsisten juga kan? Sama aja, berarti ini min 4 lagi, 30. Oke, C. Oke, nah sekarang kalau ini gimana nih? 4, 6, 18, 17, 19, 57, 56. Bisa? Kalau misalnya kita lumayan jeli, kita bisa lihat kayak gini nih. Ini kan 57, 56. Jaraknya 1 gitu kan. Dari 19 langsung ke 57. Di sini yang jaraknya gitu juga ada nggak? Maksudnya ini kan plusnya banyak nih dari 19-an, dari 19 ke 57 kan ditambahinnya angkanya banyak. Ini kayaknya sih nggak ada yang sejauh itu gitu kan. Tapi adanya yang deket-deket kayak gini nih, ini 57, 56, ini 18, 17. Bedanya min 1, min 1 gitu. Terus kalau misalnya kita lihat bagian sini, ini plus 2, ini juga plus 2, ya nggak? Sebenarnya nebak-nebak dulu aja karena kelihatannya ini bisa apa konsisten, polanya bisa berulang, jadi kita cobain aja dulu. Tinggal kita solve nih masalah yang ini. Dari 6 ke 18 sama 19 ke 57 ada persamaan nggak? 6 ke 18 ditambahin berapa tuh? Atau siapa tahu dia perkaliannya gitu. Kalau ini ke sini sama ini ke sini kan selisihnya beda.
Coba aja kalau misalnya kita kali 3, 6 kali 3, 18, 19 kali 3, 57, bener kan? Berarti ya udah kalau gitu polanya ini konsisten nggak? Plus 2 kali 3 min 1, plus 2 kali 3 min 1. Bisa. Kita lanjutin aja berarti. Abis min 1, ini ke sini berarti plus 2 lagi, terus kali 3 gitu kan. Plus 2, 56 plus 2 berarti 58. Yang pilihannya 58 ini dan ini. 58 dikali 3 berapa? Yang belakangnya 4 berarti kan? Yang C gitu. Bisa ya? Next. 3, 4, 6, 16, 9, 64, 12. Kalau kita lihat, ini kan kayak ada yang lipatan dari sebelumnya nih. Kayak nih, di sini ada 4, 16, 64 gitu. Ini kelipatan kan? Kita cobain aja dulu kalau misalnya selang-seling bisa atau enggak. 4 ke 16 berarti dikali 4. Ini ke sini dikali 4. Sekarang yang satunya 3 ke 6 dikali berapa tuh? Kali 2 sebenarnya ya. Cuma kalau misalnya nanti dari 6 ke 9 nggak bisa pakai perkalian. Kita coba kalau nggak pakai perkalian, tambahin aja 3. 3 tambah 3, 6. Ini tambah 3, 9. Ini tambah 3, 12. Konsisten kan? Berarti nextnya kali 4 juga. 64 dikali 4. Berapa nih? Cari yang belakangnya 4 kali 4, 16. Belakangnya 6. Ini kan? Dodol. 2, 5, 6. Sip. Jika barisan tersebut berlanjut terus dengan pola berulang yang sama, suku ke-103 adalah barisan yang kita punya sekarang 1, 3, 5, 7, 9. 1 lagi, 3 lagi. Nah, 5. Oh, ada 7 dulu. Oh, kok nggak bisa dihapus? Coba kita hapus dulu ya. 5, 7, 9, 1. Gini terus kan? Berarti dia gimana nih? Berulang nggak? Berulang setiap berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berulang, ini berulang. Berarti ini polanya akan begitu terus gitu kan. Dia juga bilang di sini pola berulang. Yang ditanya adalah suku ke-103. Gimana caranya berarti? Enaknya diapain nih? Ini kan berulang setiap 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 berulangnya. Berarti bisa nih kita hitung dia pengulangan grupnya itu ada berapa sih? Misalnya anggap aja nih grup 1, ini grup 2, ini grup 3, dan seterusnya. Di ke-103 itu dia ada di grup keberapa sih si suku ke-103 ini gitu. Gimana cara ngitungnya? Tinggal bagi aja 103 bagi 5. 103 bagi 5 berapa? 10 bagi 5, 2 kan? 2. Ini berarti 20-an sisa 3. Bener nggak? 20 kali 5 kan 100. 103 gitu. Jadi 20 sisa 3. Artinya apa nih? Artinya ya berarti ada 20 kali pengulangan, ada 20 grup, terus sisa 3 gitu. Jadi di grup ke-21, di grup ke-21 nih kan 20. Ini bener kan 20 XX. Ya udah, ini 20 kan ada 20 nih, 20. Ya isinya masih 1, 3, 5, 7, 9. Pas di yang kedua satunya isinya cuma 3, 1, 3, 5 gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang? Nah, dimana dia itu adalah suku ke 103. Jadi kalau gitu jawabannya ya si C. Oke, ngerti? Oke, kalau ini gimana? 1, 5, 9, 14, 18, 22, 27, 31. Ini nextnya akan berapa nih? Coba. Kita mau lihat mau dari mana nih? Kalau misalnya mau selang-seling, cobain ya. Ini ada 1, 9, 18, 27. Ini polanya sama nggak? Bisa kita bikin nggak? 9 ke 18 dikali berapa? 2. 18 ke 7 nggak bisa ya kalau pakai perkalian. Coba nih, kalau misalnya tambah 9, ini tambah 9, ini nggak bisa, tambah 8. Ya nggak? Berarti kurang pas nih kalau misalnya kayak begini. Jadi anaknya gimana nih? Coba kalau misalnya nggak selang-seling, siapa tahu malah nemu. Cobain ya. Nah, ini ke sini 4. Plus 4 kan selisihnya. Terus ini
4. Habis itu ini 9 ke 14, 5. Ini 4, terus ini 4 lagi, ini 5, ini berapa? 4 ya. Nah, ini malah lebih konsisten. 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5. Ya udah, berarti next-nya kalau gitu 3, 5. Yang A. Nah, sekarang di sini kita punya barisan hurufnya C, G, J, N, Q. Terus lanjutannya bla bla bla. Kira-kira jaraknya gimana nih? Coba kita lihat ya. A, B, C, D, E, F, G. Habis itu H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q. Nah, ini konsisten nih kan? 3, 2, 3, 2 berarti next-nya 3 juga. Habis Q, R, S, T baru yang ditanya gitu kan. Habis T apa? U. Kalau gitu jawabannya yang bebek. Pilihlah bentuk diagram Venn yang tepat untuk himpunan berikut. Nah, ada sekolah, guru, mobil. Gimana nih cara bikin diagram Venn-nya? Apakah begini? Gini benar nggak? Kalau misalnya dibikinnya itu adalah sekolah, terus guru, terus mobil. Jadi ini sekolah, terus ini guru, ini mobil. Betul? Jadi guru dan mobil itu ada di dalam sekolah. Salah ya. Kalau guru di dalam sekolah juga benar atau salah? Salah, jadi nggak bisa nih, nggak bisa lo bikin guru itu ada di dalam sekolah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin himpunan sekolah, isinya itu ya harus berupa sekolah, bukan segala sesuatu yang ada di dalam sekolah, bukan. Tapi isinya harus sekolah, ya kayak misalnya sekolah taman kanak-kanak, atau sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah apa, menjahit kayak atau apa gitu. Pokoknya intinya di dalamnya itu harus sekolah, berupa sekolah, bukan segala sesuatu yang ada di dalam sekolah gitu, bukan perintilannya, tapi ya sekolahnya ada apa aja gitu. Jadi gak boleh nih ya kalau bikin kayak gini. Nah, yang betul kalau gitu sekolah terpisah dong dengan guru, karena kalau misalnya bikin himpunan guru, ya di dalamnya juga harus isinya guru. Mau guru, misalnya guru matematik, guru fisika, guru apa gitu kan. Mobil, ya mobil terpisah juga gitu, karena ya dalamnya harus berupa mobil, ini harus berupa sekolah, ini juga harus berupa guru, bla bla bla, ini harus berupa mobil. Irisannya ada nggak ada ya kan, nggak ada sekolah yang juga guru, nggak ada guru yang juga mobil, nggak ada sekolah yang juga mobil, nggak ada. Ya udah, kalau gitu yang C, semuanya dipisah. Pilihlah diagram Venn yang tepat untuk himpunan berikut. Nah, sebenarnya ini di soalnya agak rada kurang tepat sedikit. Seharusnya bilangan genap ini lebih tepatnya adalah bilangan genap positif. Gitu. Kenapa? Nah, coba dari awal dulu ya, dijelasin dari awal. Bilangan prima, kalau misalnya kita punya bilangan prima, itu berarti berapa aja yang bisa dibagi satu sama dirinya sendiri kan, berarti satu, satu enggak, dua, terus tiga, lima, tujuh, sembilan enggak kan, 11, dan seterusnya. Oke. Bilangan cacah, ingat nggak? Startnya dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan genap positif, kenapa pakai positif? Karena negatif tuh dianggap genap juga, dia masuk gitu, bilangan genap. Jadi gini nih, 0, min 2, min 4, terus 2, 4, ini dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke bilangan genap semua gitu. Jadi di sini akan lebih tepat kalau bilangan genap positif. Karena kalau misalnya genap doang, ini nggak ada pilihan jawabannya gitu. Coba ya, kalau misalnya kita udah tahu sekarang bilangan-bilangannya, bikin diagram Venn-nya gimana nih? Bilangan prima
ke bilangan genap positif nih kan ada yang genap nih, si 2 ini, ya kan? Cacah juga ada, ini juga ada. Kalau gitu gimana nih? Ayo, bilangan cacah. Nih anggap aja kalau positif kan berarti kita ngambilnya ke sini semua nih. Masuk semua dong. Ya kan? Ini kan startnya dari 0, 1, 2, 3, bla 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 semuanya. Ini masuk, ini masuk. Kalau gitu ya paling luarnya bilangan cacah nih yang gedenya. Dua-duanya si prima sama sama genap pasti ada di dalam gitu kan. Jadi pilihannya kalau nggak ini dong. Oke? Terus sekarang hubungan antara bilangan genap sama bilangan prima yang mana? Ada irisan atau enggak? Ada nih di 2 gitu. Kalau gitu pilihan jawabannya yang A. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi ada pembenaran nih, maksudnya ada perbaikan, ada ditambahin positif. Kalau misalnya kita ketemu soal begini doang, bilangan prima, bilangan genap, bilangan cacah, ya udah anggap aja, cari aja yang pilihannya paling mendingan yang mana gitu, yang paling mendekati gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau jawab paling mendekati ya A gitu, dengan asumsi yang negatifnya nggak diambil gitu kan, karena kalau yang lain kan rada lebih kurang apa sih, rada lebih jauh dari benar gitu. Jadi paling mending jawabannya A gitu, tapi akan lebih tepat lagi kalau misalnya soalnya bilangan genap positif. Nah ini udah pasti yang A, pasti betul jawabannya gitu. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Pilihlah bentuk diagram Venn yang tepat untuk himpunan berikut. Ada hewan berkaki 4, gajah, terus bebek. Gampang nih, hewan berkaki 4, gajah tuh kakinya berapa? 4 kan, berarti dia ada di dalam sini gitu kan. Ini gajah, ini hewan berkaki 4. Bebek ada di mana? Di luar, karena dia nggak masuk di hewan berkaki 4 gitu kan. Di dalam gajah juga nggak, apalagi di sini juga nggak. Ya udah berarti di sini bebek. Yang mana yang pas? Yang E. Oke. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan supermarket Baratie adalah sebagai berikut. Ini ada tabel, di sini ada jenis barang, ini ada revenue atau pendapatan dalam juta, ini keuntungan. Nah, ada roti, buah, sayuran, alat masak, minuman. Oke, ini kelihatan ya persenannya. Dan berapa juta rupiahnya. Pertanyaannya, jika promosi berhasil meningkatkan revenue penjualan 2 kali lipat untuk roti dan sayuran, berapa besar total keuntungan yang diperoleh supermarket tersebut? Nah, ini kan kondisinya kalau misalnya revenue penjualan itu 2 kali lipat untuk roti dan sayur. Sekarang kita lihat nih. Roti dan sayur, berarti ini dan ini katanya naik 2 kali lipat. 2 kali lipat gitu kan. Nah, ya udah tinggal kita bikin. Di sini tadinya revenue-nya 20, berarti kalau 2 kali lipat 40. Ini sayuran tadinya 40, berarti jadi 80. Nah, sekarang kalau gitu tinggal kita apain? Yang ditanyakan keuntungannya. Yang diperoleh seluruh ini gitu kan, supermarket ini gitu. Tinggal kita hitung aja. Ini berarti 25% dari 40. Yang gampang 25 itu kan seperempat. Seperempat dari 40. Nah, berarti 10 juta. Oke. Terus yang ini berarti 40% dari 20 ya, tinggal 8 kali tinggal 4 kali 2 aja, 8 gitu kan. Langsung aja ya, ini 8 juta. Terus apalagi? Ini sekarang 50% dari 80. Yang gampang 50 itu kan setengah. Setengah kali 80, 40 gitu kan. Berarti 40 juta. Yang ini 10% dari 50, berarti 5 juta. Yang terakhir, minuman 20% dari 50, 20 itu kalau dijadiin pecahan berapa? 20 per 100 kan, seperlima. Seperlima dari 50, berarti 10 juta. Nah, tinggal ditambahin semua deh. Ini berapa nih? Kalau ditambahin ini gampangnya ngitungnya gini aja. 40 tambah 10 tambah 10. 60. 60 tambah 8 tambah 5, 13. Berarti 73 juta. Ini adalah total keuntungannya gitu. Bisa kan? Jadi jawabannya yang dodol. Oke, dari sini kelanjutannya bakal gimana? Ini terus
tadinya bentuknya ada apa aja nih? Ada kotaknya, ada lingkaran, ada tambah gitu kan. Pas kesini yang paling luarnya lepas, maksudnya hilang gitu. Jadi tinggal lingkaran sama tambahnya. Nah pas kesini luarnya hilang juga gitu kan. Nah berarti selanjutnya pasti bakal iya kosong karena jadi hilang semua gitu ya. Jawabannya yang dodol. Selanjutnya, gimana nih? eh apa bentuk dasarnya sama nih ya, semuanya kayak gini kan. Yang beda cuma apa sih? Bukan setengah lingkaran juga sih. Ya ini lengkungannya nih yang beda. Lengkungan yang beda. Coba tadinya munculnya dikit. Munculnya masih malu-malu dia. Habis itu mulai gede gitu kan. Kayak yang ini makin maju, yang ini makin maju. Ya nggak? Nah, ini maju lagi sampai akhirnya kena. Terus, nah kenapa jadi kayak gini nih? Gimana nih maksudnya? Nah, ya udah ini majuin lagi terus majuin lagi kan dia jadi gini nih. Apa tuh namanya? Bukan overlap sih, berpotongan gitu kan. Jadi gitu kan. Nah, terus kalau lo majuin lagi hasilnya bakal gimana? Ya bakal kayak gini tapi lebih gede. Oke, jadi yang mana? Yang C. Benar. Yuk, kita lanjut lagi. Sekarang bolongnya di sini. Nah, persamaannya dari semua ini apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Posisi si ini nggak berubah nih kan? Si siapa? Gue stabilo aja deh. Kotak putih, persegi deh. Persegi putih yang di pojok kiri atas nggak berubah. Ini juga nggak berubah. Ini juga. Ini berubah ya satu ya? Ya udah, berarti tapi posisinya tetap sama ya. Ini cuma berubah warna doang. Sekarang bisa kita buang nggak jawaban yang nggak mengikuti aturan ini? Ini kan kelanjutannya gimana gitu kan. Kita lihat yang ini semuanya ternyata posisinya sama. Yang putih juga ternyata semuanya iya. Terus berarti kita harus cari tahu yang ini kan. Si wajik ini di kotak yang tanda tanya berarti warnanya apa? Ini kan putih, kosong, putih, hitam, putih. Ya berarti dia selang-seling dong. Pasti dia hitam. Ya kan? Kalau gitu yang putih ini kita buang. C enggak nih. Ya. Terus apa lagi yang bisa kita lihat? Posisi yang kecilnya nih. Oval kecil. Tadinya di bawah, terus di sini kita nggak tahu di mana. Abis itu pindah ke atas, pindah ke kanan, ke bawah lagi. Berarti dia kayak muter gini, ya nggak? Searah jarum jam. Oke. Jadi abis dari bawah, pasti dia ke sebelah sini. Ya kan? Tinggal kita cari sekarang yang mana nih? Yang enggak gitu. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah, seharusnya sih jawabannya E. Oke. Coba kita misalnya mau cek lagi kayak masa sih langsung gitu doang? Ya nggak apa-apa. Lo supaya lebih pasti boleh lo cek lagi. Sekarang yang tengahnya nih, lingkaran kosong tambah lingkaran trapesium. Nah, berarti gimana? Selang-seling gitu kan, lingkaran trapesium tambah lingkaran trapesium tambah. Ya udah di sini benar dia trapesium gitu. Oke. Jadi jawabannya yang E. Coba sekarang kita lihat yang ini. Gimana nih? Satu-satu ya. Kita perhatikan dengan seksama satu-satu. Yang paling gampang, by the way ini batasnya di sini nih. Just in case nggak kelihatan, gue bikin gini. Yang paling gampang kita lihat yang mana? Mau dilihat yang mana dulu? Ini aja nih, si lingkaran yang putih. Lingkaran putih posisinya di sini terus kan? Oke, berarti di sini juga harus di tengah berwarna putih juga. Ini betul, 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 betul. Sip. Ini udah lingkaran putih. Terus mana lagi? Ini aja nih, si segi 6. Si segi 6 ini tadinya di bawah, pojok bawah kanan, pindah ke sini atas, geser ke sini, tapi karena dia overlap sama si segitiga hitam jadinya kelihatannya sedikit. Nextnya bakal di mana kalau gitu? Pasti di pojok bawah sini gitu kan, muternya ini dong. Nah, terus dari sini ke kanan bawah balik seperti semula. Jadi
Kita lihat semuanya betul? Betul. Abis itu, apa lagi nih? Si segitiga ini juga posisinya sama semua nih ya di pilihannya. Oh enggak, ternyata ini ada yang beda. Oke, kita bisa cek. Segitiga tadinya di sini, abis itu geser ke tengah, nextnya dia ke atas, berarti selanjutnya akan kemana? Kalau di terakhir dia akan di pojok sini. Berarti ke tengah sini dulu kan, tengah atas dulu kan. Yang segitiganya ada di tengah atas, ini. Ini salah ya. D salah, E salah. Berarti antara tiga ini. Terus kita cari lagi yang membedakan yang mana. Nah, sekarang posisi segitiga dengan lingkaran, yang betul itu segitiganya gini, terus lingkarannya kelihatan sedikit, atau lingkarannya kelihatan banyak, segitiganya dikit. Nah, yang betul yang mana nih? Kita lihat aja dari sini. Dari sini kan dia itu kalau misalnya ada sesuatu yang overlap, segitiganya selalu di atas, ya nggak? Segitiganya selalu di atas, di sini kan posisinya di atas segi 6. Berarti ini juga harus gitu. Antara si A dan si B. Kalau gitu si C bisa kita buang, ya. Yang terakhir, si kotak ini warnanya hitam atau putih. Kita lihat di sini sekarang. Kotak selalu berada di sini kan? Persegi selalu berada di tengah kanan. Nah, kalau lo lihat di sini, tiba-tiba dia warnanya ada putihnya nih. Dan segitiganya bergeser ke situ gitu. Artinya pas dia bergeser ke sini, kalau si kotaknya tetap warna hitam, di sini kan nggak mungkin begini hasilnya, pasti tetap begini dong. Segitiganya jadi nggak kelihatan gitu kan. Tapi di sini jadi ada putihnya. Kalau gitu pasti kotaknya berubah jadi putih ketimpa sama si segitiga. Kebayang? Jadi warna kotaknya selang-seling hitam, putih, hitam, putih, hitam. Jadi yang A atau yang B? Yang bebek. Selang-seling ya. Nah, oke, masih bentuk soal yang sama ya, 9 kotak. Sekarang kalau ini gimana? Lo mau baca kemana nih? Mau baca ke samping dulu misalnya. Boleh, kita coba. Baris pertama. Ini mereka bertiga hubungannya apa? Tadi gambarnya full, terus ada yang terpisah gini, terus terpisah gini. Dia apa ini? Digabung ya kan? Antara ini dengan ini, kalau digabung jadinya ini. Ya nggak? Oke. Nah, sekarang yang baris kedua gitu juga nggak? Bisa nggak? Ini sama ini kalau digabung jadinya ini nggak? Iya. Kalau gitu ya udah. Konsisten mereka nih. Tinggal lo cari. Ini berarti digabung dengan siapa sih supaya hasilnya gini gitu kan? Berarti yang bentuknya begini dong. Yang mana kalau gitu? Kalau nggak B, C. Tapi kalau B kebalik ya. Ini kan begini nih. Harusnya kita carinya yang begini. Oke? Jadi yang C. Gampang ya. Kalau misalnya lo mau bacanya ke bawah, ini kebetulan kayaknya bisa juga. Coba perhatiin nih. Ini kalau ke bawah nih kan, ini itu adalah hasil gabungan antara dia dan dia. Oke? Ini juga ini dan ini kalau digabung hasilnya begini, ya kan? Nah, ini sama nih. Ini kalau ini dengan ini kalau digabung hasilnya ini, gitu ya. Jadi mau ke samping atau ke bawah, dua-duanya konsisten. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang ada 9 kotak. Biasanya kalau ada kayak gini, kita bisa bacanya per baris atau per kolom. Jadi bisa ke samping, menyamping gini, atau begini gitu ya. Tergantung nanti yang konsisten yang mana. Bisa juga dua-duanya bahkan gitu. Sekarang kita lihat dulu. Yang ini, kalau misalnya kita bacanya ke samping, bisa nggak? Ini ke sini jadi ini. Atau gimana hubungannya nih? Dari sini terus begini. Ini kan kayak digabungin kan mereka berdua. Ini sama ini gabung, tapi warnanya ditukar. Oke? Ini gitu juga nggak? Ini sama ini digabung dan warnanya ditukar ya kan? Silangnya tadinya hitam di sini jadi putih. Nah, ini konsisten nih. Coba sekarang kalau ke bawah. Kalau ke bawah ini hubungannya apa nih mereka bertiga? Ini gabung ini jadi ini tapi warnanya ditukar. Oke, boleh. Ini digabung ini terus warnanya ditukar juga gitu ya. Nah, ini kebetulan
mau ke samping atau ke bawah, dua-duanya konsisten. Jadi bisa nih lo baca. Kalau gitu, ya si tanda tanya ini isinya apa? Ya dia kalau ditambah sesuatu hasilnya harus kayak gini, tapi warnanya dibalik gitu kan. Yang V ini jadi hitam. Berarti yang tadinya putih di sini harus hitam. Ya nggak? Dan bentuknya harus yang T ini gitu. Ya udah. Berarti jawabannya yang B. Kalau misalnya lo mau baca ke bawah juga benar kan? Ini tambah ini hasilnya jadi plus, terus warnanya tukeran. Ya, bisa ya? Yang penting pokoknya konsisten. Kalau misalnya lo mau bacanya diagonal, ya agak susah. Kenapa? Karena kalau misalnya lo baca diagonal ya ini doang gitu kan. Terus ini pasangannya gimana gitu. Nah, susah gitu. Jadi pertama-tama lo cobain aja dulu. Kalau nggak per baris, per kolom gitu. Salah satunya bisa, ada yang konsisten, oke. Dua-duanya bisa, lebih enak lagi ngerjainnya ya. Domino, domino. Coba gimana nih? Lihat isinya aja. Kalau posisinya kan sama semua, sama-sama tidur ya, nggak ada yang gini. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 0, 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ayo, gimana tuh? Naik satu-satu, ya nggak? Ya, oke. Yang ini bacanya gini. Yang satunya bacanya 0, 1, 2 gitu. Kanan 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 semua, kiri kiri semua. Coba ya, bisa nggak ya kalau di sini diaplikasiin? Ini 2, 3, 4 naik satu-satu. 1, 2, 3. Oke, berarti ini 3, 4, 5. Yang sebelah sini 5. 2, 3, 4. 5 sama 4. Ada nggak? 5 sama 4. Ada. Dodol. Kalau misalnya lo nemu cara yang lain, boleh aja. Misalnya nih ya. Ini kan 1, 3, 5. Kalau lo jumlahin semua. Ini 3, 5, 7. Yang bawah 5, 7, 9. Kebetulan di sini nggak ada yang 4 sama 5 ya, adanya 5 sama 4. Jadi nggak membingungkan. Jadi bisa juga nih lo pilih yang jumlahnya 9. Oke. Tapi sih kalau gue lebih aman yang ini tadi. Soalnya ini kan kalau lo lihat yang 1, 2, 3. Nah, terus sebelahnya juga selisihnya kan 1 lebih dikit nih. 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2. Nah, jadi konsisten lah gitu. Maksudnya jaga-jaga kalau misalnya siapa tahu ada pilihan kayak gini nih. Kalau ada pilihan gini, yang kalau bacanya gini kan bingung karena jumlahnya sama-sama 9 gitu kan. Nah, ya udah pilihnya yang kayak tadi aja, yang di mana sih sebelah kiri pasti lebih banyak 1 daripada yang sebelah kanan. Perhatiin deh, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal pola gambar yang 9 kotak. Di sini ada 9 kotak, dicari hubungannya apa, nanti pilih jawabannya untuk yang tepat untuk mengisi si tanda tanya ini gitu. Biasanya kalau misalnya ada kayak gini, cara membacanya itu boleh ke sini, boleh ke sini. Lihat aja yang konsisten yang mana gitu. Misalnya nih ya, kita mau membaca ini polanya ke samping. Dari sini ke sini kira-kira hubungannya apa? Nah, kalau ini kan kalau lo lihat nih, ini kalau digabung sama ini hasilnya ini, ya nggak? Bangun ini kalau digabung ini hasilnya ini, oke? Ini juga gitu nggak? Ini kalau digabung sama yang ini hasilnya jadi begini gabungannya, setuju? Berarti ini kalau digabung ini hasilnya akan menjadi di dalam tanda tanya sini gitu kan. Nah, yang tepat itu yang mana? Sekarang kita lihat aja, ini kalau digabung ini hasilnya bagaimana nih? Yang mana coba? Ini kan bangunnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya juga harus 4 dong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5, berarti salah kebanyakan. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Salah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinan betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga salah. Ya udah, jelas kalau gitu yang betul yang dodol. Ini kan kalau digabung, ya ini jadi sebelah sininya, ini di sini, ini ada, ini juga ada, gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya lo mau bacanya ke bawah nih, kebetulan kayaknya ini konsisten juga deh kalau ke bawah. Coba ya.
Ini kalau digabung sama ini hasilnya begini. Nah, kalau ke bawah cara membacanya agak berbeda nih. Em, nah, kalau lo lihat, ini kalau digabung sama yang ini, yang putihnya hilang. Ya nggak? Ini gabung ini, si segitiganya saling menghilangkan ya kan? Sisanya tinggal ini sama ini. Ya nggak? Nah, sekarang ini juga kayaknya begitu deh. Yang nimpanya sama, posisinya sama, dia akan hilang. Ini kalau digabung ini kan sama nih, segitiga bagian ini sama ini sama. Dia di sini nggak keluar. Terus bagian ini sama bagian sini kan sama. Di sini juga nggak ada. Sisanya tinggal ini dan ini, gitu kan. Berarti kalau ini digabung dengan ini, bagian sini akan hilang, ini akan nggak muncul. Terus ini juga akan hilang di sininya nih. Sisanya berarti tinggal begini. Tepat juga kan? Nah, berarti boleh bisa nih baca ke bawah bisa, baca ke samping juga bisa, sama-sama jawabannya dodol. Oke? Next, ini ke sini ini jadi gimana? Coba bentuk yang sama antara ini sama ini yang mana? Yang kelihatan langsung kan si kotak-kotak kecilnya nih. Terus jadi gede gitu kan. Tadinya ada 4 ngumpul di tengah jadi gede. Ini juga ada yang kecil-kecil. Harusnya dia jadi apa nih? Jadi gede juga gitu kan. Kalau mau sama cara bacanya ya. Terus yang tambah gede ini jadinya kecil-kecil di dalam di sudut-sudut gitu kan. Nah, kalau gitu bisa dong ini jadinya gimana? Yang jadi membesar kan tadinya kotak jadi gini gitu. Nah, yang tadinya lingkaran ya berarti harusnya jadi gede gitu kan. Berarti pilihannya kalau nggak B, E. Oke. Nah, tinggal kita lihat yang jadi mengecil itu yang bentuknya ya udah segitiga. Ini nggak mungkin karena di gambar sebelumnya nggak ada tanda tambahnya gitu kan. Semua yang ada di gambar kedua harus ada di gambar sebelumnya. Oke, jadi kita pilihannya yang bebek. Jelas ya? Lanjut. Lo perhatiin dulu, terus lo cari langsung jawabannya. Yang mana nih kira-kira? Bagian luarnya sama-sama lingkaran gak berubah ya. Yang mengalami perubahan itu bagian dalamnya. Tadinya posisinya gini, berubah jadi kanan gitu kan. Ya nggak? Tadinya posisinya ya kebayang lah ya. Kalau gue bilang gini, jadinya sekarang gini gitu. Bayang? Oke. Nah, yang atas jadinya hitam, garis-garis gitu. Terus yang ini juga jadi otomatis tukeran nih. Yang bagian atas hitam, bawahnya putih. Sekarang kalau ini gimana? Ya, berarti harusnya dari sini jadi gini juga gitu kan. Jadi pilihannya kalau nggak ini, ini pasti salah karena posisinya nggak berubah. Harusnya berubah jadi kayak gini. Atasnya harus jadi garis-garis, semuanya garis-garis. Sekarang warna hitam putihnya ya udah dia nggak berubah jadi tetap di atas kan posisinya kan. Atas hitam bawah putih. Ya udah ini pasti salah. Ini pasti salah, terus ini salah, ini betul. Oke, gampang ya jawaban yang E. Ini jadi ini jadi apa? Ini jadi ini. Coba kita lihat, berarti kita baca yang bawah dulu kan? Yang bawah, yang mengalami perubahan itu yang mana? Yang enggak dulu deh, dilihat yang enggak mengalami perubahan segitiganya, tetap. Gitu kan, terus lingkaran hitamnya juga tetap. Yang ini dan ini posisinya berubah ya. Oke? Nah, sekarang berarti ini yang nggak berubah ya di pilihannya semuanya si dianya kan. Ya udah berarti ini tetap nih bentuk ini bakal jadi begini. Kebetulan semuanya sama. Terus yang nggak berubah lagi nggak ada ya. Habis itu mereka berdua ya udah tukeran aja gitu. Tempatnya ya kan. Ini kan gitu juga nih. Tadinya si persegi dan isinya itu di atas kiri jadi di bawah kanan gitu kan. Berarti yang tadinya di atas kiri jadi di bawah kanan. Berarti yang di bawah kanan itu bintang. Kebetulan semuanya bintang. Sekarang tinggal kita lihat isinya. Ini tadinya segitiga jadi segi 4. Warnanya hitam jadi putih. Sisinya naik 1, warnanya berubah. Oke, kalau di sini berarti tadinya 4 harus jadi 5. Tadinya hitam harus jadi
putih. Nah, cari sekarang yang isinya itu adalah segi 5 dan dia warnanya putih. Yang mana? Yang ini dong, yang A. Ya kan? Ini salah, 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 salah. Ini segi 4, ini segi 3. Ini hitam-hitam. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Oke, kalau ini ya dia tetap aja nggak ada yang berubah juga semuanya kan? Berarti anggapannya sama kayak ini. Si garis ini cuma pindah posisinya doang gitu, ya. Ini juga gampang nih, pasti lo langsung bisa lihat yang beda sendiri yang mana. Ayo, yang mana, yang mana, yang mana? Oke, benar, yang dodol. Kenapa yang dodol? Karena ini. Nah, dia rata gitu kan, nggak kayak apa nih, nggak selang-seling garisnya. Harusnya kayak batu bata gitu selang-seling. Nah, ini dia rata. Yang lain nggak ada yang kayak gitu. Oke? Next. Bedanya di mana nih kalau yang ini? Kalau lo susah nemuin bedanya, lihat dulu persamaannya. Semuanya punya lingkaran, segitiga, dan segi 4 yang saling tumpuk menumpuk ya, saling potong-potongan. Ya nggak? Oke. Nah, hitam-hitamnya gimana? Hitam-hitamnya. Ini hitam gini, bentuknya beda-beda kan? Bentuknya beda-beda. Kalau misalnya lo mau lihat posisinya, gimana posisinya? Nih, kalau yang A, item-itemnya itu ada di antara irisan mereka bertiga, ya nggak? Irisan antara segi 4, segi 3, sama lingkaran, benar? Oke. Yang C, gitu juga nggak? Iya, ada di dalam antara irisan mereka bertiga. Oke. Yang E juga gitu ya. Terus yang B, nah kalau B ini gimana? Ini nih bagian sini dia cuma beririsan antara segitiga sama lingkaran, tapi di luar segi 4, ya enggak? Nah, kalau yang ini sama kayak mereka semua. Jadi yang beda sendiri yang bebek, karena dia ya istilah santainya agak bleber keluar gitu kan. Harusnya kan kalau irisan tiga-tiganya ya di bagian sini doang gitu, tapi dia bleber-bleber keluar gitu. Jadi dia beda sendiri, ya. Jawabannya yang bebek. Sekarang kita punya LTVXZ. Nah, tapi kalau misalnya ini soal tentang gambar, kita lihat bentuknya berarti ya, bukan hurufnya, bukan urutannya, atau bukan apanya deh. Pokoknya bentuknya. Yang beda sendiri itu yang mana? Coba kalau kayak gini yang mana? Kalau lo perhatiin, ini tiap-tiap huruf itu terdiri dari berapa garis cara bikinnya? Ini kan 1, 2 gitu ya. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Ini juga 2. Ini, nah 1, 2, 3. Ya udah, berarti yang beda sendiri yang E.